Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini penyertaan-Mu senantiasa akan sempurna dalam hidup kami. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang bapak yang sedang mencari pekerjaan. Suatu saat ia mendapatkan tawaran untuk bekerja dalam sebuah posisi yang cukup baik di sebuah perusahaan. Gaji yang akan diterimanya lebih dari cukup, bahkan ada fasilitas tambahan untuk dirinya. Ketika sedang diinterview untuk posisi tersebut, ia diberitahukan bahwa salah satu tugas yang harus ia lakukan adalah mengentertain para customer yang datang dari luar negeri dengan cara menemani mereka ke nightclub dan ke berbagai tempat entertainment semacam itu. Walaupun sangat membutuhkan pekerjaan, tapi setelah mendengar salah satu tugasnya adalah seperti itu, bapak ini menolak pekerjaan tersebut. Ia tidak mau dirinya dan keluarganya terpengaruh secara negatif oleh pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki janji kekal dari Bapa. Kita telah dibebaskan dari penghukuman akibat dosa dan menerima anugerah keselamatan, serta dijadikan sebagai anak-anaknya yang kudus. Dan karena kita sudah memiliki janji itu, marilah kita tidak lagi membiarkan diri kita dicemari oleh berbagai hal yang membawa kita kepada dosa, baik secara jasmani dan juga rohani. Jangan biarkan diri kita masuk ke situasi yang dapat mencemari hati dan pikiran kita, baik dalam suasana ramai maupun sendirian. Kita harus menjaga agar diri kita tidak dicemari oleh dosa dan kejahatan. Penebusan yang kita terima di dalam Kristus bukan berarti kita boleh hidup terus di dalam dosa. Justru karena kita telah ditebus dari dosa, maka kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, perhatikanlah dengan baik pergaulan kita. Awasilah apa yang kita baca, dengar, dan lihat. Jagalah diri kita dengan firman Tuhan dan miliki hubungan yang erat senantiasa dengan Tuhan. Ini semua perlu disiplin diri dan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Jangan abaikan suara Roh Kudus dalam hati kita yang terus memberikan peringatan dan tuntunan supaya kita hidup dalam kebenaran. Hiduplah takut akan Tuhan dengan cara menuruti setiap kehendak firman-Nya, supaya dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan diri kita. Kekudusan di sini berarti pemisahan,
Kita dipisahkan dari perkara yang tidak berkenan. Kita dipisahkan dari dunia dan dijadikan sebagai alat yang mulia di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bebaskan diri kita dari segala pencemaran. Saudara dan saya sudah memiliki janji Tuhan. Karena itu mari kita hidup berpadanan dengan janjinya dan anugerahnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami, supaya kami membebaskan diri kami dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Tuhan telah menebus kami dan menguduskan kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari akan status kami yang baru di dalam Engkau, dan menjaga diri kami, supaya senantiasa hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa bersinar bagi kemuliaan Tuhan, memancarkan terang-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami, dan biarlah kehidupan kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangi terus hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah tangan-Mu Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan, serta jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lebih mengerti dan lebih tahu apa yang terbaik buat kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia kami terima dari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.